Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita mau tutorialnya untuk bikin pupuk kompos ya. Ini kita bikin pupuk kompos dan kita nanti di bawah itu ada penebasan batang jagung. Nanti kita kumpulin sama pupuk kompos ini ya. Karena rencana untuk 2 bulan ke depan kita mau nanam supaya ada pupuknya teman-teman. Tapi ingat teman-teman, share dulu, subscribe dulu, dan komen dan tombol loncengnya supaya channel kita tetap berkembang dengan kita channel Wiratadaya Pertanian teman-teman. Semoga kalian yang sudah subscribe dan komen dan share, insya Allah rezekinya gampang dan selalu sehat selalu ya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman pembahasannya teman-teman, kita mau setiap hari yang kita omongkan tidak lain hanya pertanian teman-teman, karena disesuaikan sama tema kita. Jadi teman-teman, untuk selanjutnya kita mengenai pembuatan pupuk kompos teman-teman. Pupuk kompos itu bahan bakunya begini teman-teman. Nah begini nih, alang-alang gini teman-teman. Karena alang-alang ini sengaja kita pelihara teman-teman, nanti umur 3 bulan 4 bulan kita potong lagi. Habis kita potong, kita tabur urea teman-teman, nanti potong lagi gitu teman-teman ya. Jadi karena khusus untuk bikin pupuk teman-teman, yang artinya kita tidak mau kehabisan pupuk kompos. Nah satu hal lagi teman-teman, untuk campurannya misalkan kita ilalang kayak gini ya, alang ini dicampur lagi sama bahan bakunya model-model gini teman-teman. Ini bahan baku, ini juga bahan baku ya, bahan baku pupuknya. Jadi tinggal kita cara untuk membuatnya. Nah, cara untuk membuatnya begini teman-teman. Teman-teman harus persiapkan, kalau ada ya di lubang dulu sekitar 3,5 kali 2,5 meter di lubang, dalamnya 0,5 meter. Terus kita kasih terpal 46 teman-teman ya, kasih terpal 46. Terus kita tebangkan ini, kita tebaskan sama rumput-rumput sama pelepah pisang, kumpulkanlah termasuk yang begini teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk cara kita membuat pupuk teman-teman, kalau ini sudah kita rendam sebelum busuk kayak gini, tapi nggak boleh dikasih air dulu teman-teman ya. Kita rendam di terpal itu, kita tutup sekira-kira 2 minggu, nanti kita buka lagi sejam atau 2 jam, nanti 2 minggunya lagi, ketiga minggunya kita buka lagi supaya gasnya hilang teman-teman. Nah setelah sudah hancur kayak begini teman-teman, kita kasih air teman-teman. Kita kasih air ya, yang tadinya begini tadi. Nah yang begini tadi. Jadi kalau kita sudah 2 minggu 3 minggu udah kayak gini teman-teman, ini hancur teman-teman sudah. Nah kayak begini. Kalau sudah begini ini teman-teman, tinggal kasih air. Mungkin sampai bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, itu rendam aja. Nanti itu sudah bisa diaplikasikan. Jadi teman-teman kalau mau aplikasikan untuk pupuk kompos ini teman-teman, airnya kita pindahkan ke drum ya, kira-kira drum itu isinya 200 liter ya. Air inilah, air pupuk ini, air sampah ini 200 liter itu khusus air ini. Terus ditambah E41 botol, rebusan gula merah itu 2 kilo teman-teman ya. 2 kilo itu direbus gula merah, langsung ditambah lagi sama garam dapur dalam 1 drum itu 5 bungkus teman-teman. Itu cara untuk campuran ini pupuk ini tadi ya. Setelah itu sudah bebas, kalian aplikasikan. Aplikasinya cara dikocor teman-teman ya, dikocor. Kalau tanaman sayuran itu teman-teman, dalam 1 pohon itu 1 gelas ya teman-teman ya,
1 gelas botol mineral bisa, 1 gelas yang gelas atom itu yang gelas atom yang ada tangkainya itu bisa teman-teman untuk aplikasikan tentang yang sudah jadi ya. Jadi kalau teman-teman punya lahan kosong nggak usah banyak, sekitar berapa meter gitu ya, misalkan ada 10 kali 20 aja bisa teman-teman untuk melihara alang-alang ini. Karena di Kalimantan ini hampir kayak di Jawa, orang tidak peduli sama alang-alang ini. Alang-alang ini malah disemproti sama Roundup teman-teman. Dianggap orang zaman sekarang alang-alang ini musuh, ya musuh pertanian. Padahal teman-teman itu enggak teman-teman. Alang-alang ini manfaatnya besar. Nah, teman-teman tahu untuk alang-alang ini dimanapun dia berada tanpa pupuk tapi subur teman-teman. Karena apa? Dia udah bawa pupuk sendiri. Jadi dia daun yang tua ini jadi pupuk teman-teman. Daun yang tua busuk jadi pupuk. Makanya kita belajar dari alam ya. Belajar kita ini dari alam teman-teman. Karena tentang pupuk kompos ini di buku pertanian ini enggak ada teman-teman. Yang sistem kayak saya ini enggak ada. Karena ini saya belajarnya sama alam ya. Nah, termasuk kalau kita punya dekat kebun bambu atau punya batang bambu teman-teman, itu bawahnya bisa kita kumpulin juga daunnya sama akar-akar yang timbul itu teman-teman kita kumpulin. Nah, masukkan di kolam itu tadi, yang kolam penampungan sampah tadi ya, penampungan rumput liar tadi, supaya bisa jadi pupuk juga. Karena begini, kalau untuk bambu dan daun bambu itu khasiatnya kalau bahasa pertanian itu untuk pertumbuhan, masa pertumbuhan akar dan batang teman-teman ya. Itu. Jadi kalau cara kita ya supaya subur gitu aja, karena kita di pelajaran buku pertanian itu sebenarnya agak kurang teman-teman. Cuman kita belajarnya sambil praktek di lapangan kan. Kita sambil kerja, sambil belajar ya, sambil belajar apa yang diperlukan tanaman itu kita coba teman-teman ya. Awalnya saya bisa membuat pupuk kompos. Nah, sampai tahun 2023 kemarin, alhamdulillah saya sempat juga dibawa ke Jakarta tentang pupuk kompos ini teman-teman. Nah, itu dari PT Pilsat ya, Kalimantan Selatan ya. Itu ini teman-teman, gara-gara pupuk kompos ini teman-teman, ilalang sampah-sampah rumput liar, sampah rumah tangga, dan sampah pisang teman-teman ya. Itu yang kita utamakan, kita kumpulin jadi cara pupuk kompos, supaya kita di pertanian ini tidak terlalu banyak biaya teman-teman. Apalagi untuk sekarang ini teman-teman, banyak orang yang macet taninya, mogok karena pembelian pupuk mahal. Dan juga ada duitnya, kadang pupuknya nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau petani sekarang kalau nggak bisa manfaatkan alam untuk cara bikin kompos, artinya kita mau panen yang maksimal itu susah teman-teman. Nah, karena orang sekarang takutnya begini teman-teman, kita beli pupuk mahal pas harga sayuran kita, harga tanaman kita turun teman-teman. Jadi karena harga selalu tidak stabil ya, harga tidak stabil. Jadi kalau pengeluaran kita sewaktu budidaya sayuran tadi, biaya kita bengkak, berarti kita akan jong ya teman-teman. Tapi kalau udah kita rumuskan untuk bikin pupuk kompos ini, jadi untuk pupuk kompos di tanaman itu 60%, untuk pupuk kimianya 40% teman-teman. Itu artinya kita tidak menghilangkan pupuk kimia, kita pupuk kimia tetap ikut teman-teman, ikut sama kompos. Cuman kita mengurangi biaya aja. Kalau sebenarnya kalau kimia ya bagus semua karena harganya mahal. Tapi yang nggak ada harganya ini loh teman-teman, yang perlu kita ketahui, nggak ada harganya, manfaatnya banyak ya pupuk kompos. Nah itu tadi. Jadi
modalnya itu hanya tenaga sama terpal 2 teman-teman, untuk alasnya 1, untuk tutupnya 1. Itu aja modalnya teman-teman. Dan waktunya minimal bisa diaplikasikan 1 bulan teman-teman ya. 1 bulan baru bisa airnya dipakai ini ya, 1 bulan. Jadi kalau teman-teman mau nanam kurang 2 bulan atau kurang 1,5 bulan, nah udah bikin dulu ininya, komposnya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Terima kasih.